Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman mahasiswa Untirta Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Dr. Haris Girah Wijaksana sebagai dosen pengampu. Baiklah, sebagai tugas ujian akhir semester, saya akan memaparkan tema bantuan langsung tunai dilihat dari segi kebijakan keuangan publik sebagai bagian daripada mata kuliah konsep dan praktek desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Dede Ruki, NIM 775190019, mata kuliah konsep dan praktek desentralisasi. Baik, untuk mengawali presentasi kali ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwasanya saya akan menyampaikan tema terkait bantuan langsung tunai yang tidak asing lagi untuk kita semua, bahwa BLT sudah menjadi idola, ya, idola untuk warga miskin, dan secara detail nanti kita akan kupas bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara umum pengertian keuangan publik, karena tadi dilihat dari segi pelayanan dari keuangan publik, maka saya sampaikan pengertian secara umum bahwa keuangan publik ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai oleh uang. Demikian pula segala sesuatunya, baik uang ataupun barang, yang menjadi kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian menurut Suparmoko, salah satu ahli, mengatakan bahwa studi mengenai pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pencapaian tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, harga, distribusi penghasilan yang merata, kemudian peningkatan efisiensi, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian apa itu BLT? Dari awal saya sudah menyampaikan ini menjadi idola. Terkadang BLT sering dijadikan plesetan dan lain sebagainya. Bahwa secara umum juga arti BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis, bisa pemberian tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat secara conditional cash transfer ataupun yang tidak bersyarat berupa unconditional cash transfer untuk masyarakat miskin. Selanjutnya, kenapa harus ada BLT? Nah, ini yang sering dipertanyakan. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah bahwa program BLT ini diselenggarakan sebagai bentuk respon kenaikan bahan bakar minyak dunia dan sebagai dampak dari adanya pandemi COVID pada saat itu. Tujuan utama daripada program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian bagaimana mekanismenya? Nah, dengan mekanisme ini tentunya merupakan kompensasi daripada bantuan uang tunai, baik pangan, jaminan kesehatan, pendidikan, dengan target ada 3 tingkatan yang menjadi sasaran. Yang pertama adalah hampir miskin, masyarakat hampir miskin. Kemudian masyarakat miskin dan sangat miskin. Ini yang menjadi sasaran pemberian kompensasi atau BLT. Selanjutnya terdapat beberapa kriteria yang ini juga sudah bagi orang desa, orang kecamatan, ini sudah 14 kriteria ini menjadi makanan sehari-hari yang memang walaupun dari 14 ini setidaknya menurut ketentuan hanya 9 kriteria itu sudah menjadi kriteria miskin. Seperti dalam pemaparan saya terpampang bahwa ada luas lantainya harus minimal kurang lebih 8 meter persegi, kemudian ada lantainya tanah, dindingnya bambu, ya. Kemudian buang air besarnya tidak ada fasilitas secara umum di dalam rumahnya, tidak ada penerangan listriknya, air minumnya di sumur, bahan bakarnya kayu, mengkonsumsi daging ayam hanya 1 kali dalam seminggu, kemudian pakaian juga beli hanya 1 setel dalam setahun, makan 1 sampai 2 kali dalam per hari,
tidak sanggup berobat karena tidak ada anggaran atau tidak ada dana, tidak ada uang. Kemudian penghasilan kakaknya biasanya untuk petani di bawah 5.000 meter persegi, ya. Kemudian buruh tani, buruh nelayan dan lain sebagainya, ini penghasilannya dikategorikan 600 ke bawah per bulan. Kemudian pendidikannya kadang-kadang tidak tamat SD, kemudian tidak memiliki tabungan. Itu yang menjadi prioritas kriteria untuk pemberian BLT ini. Selanjutnya, tentu tidak terlepas dari regulasi atau dasar yang menjadi acuan, ya, penyampaian BLT ini. Di antaranya ada Permendes nomor 6, ya, kemudian Permendes nomor 7 dan Permendes nomor 14. Ada juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 40, Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 156. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena regulasi ini berawal daripada penentuan waktu pemberian BLT. Jadi pemberian waktu BLT itu dibagi dalam 3 tahapan. Tahap pertama itu di April, Mei, Juni. Tahap ketiga itu Juli, Agustus, September. Tahap terakhir Oktober, November, Desember. Makanya di sini Permendes PDT ini buat 3 peraturan dan PMK membuat 3 peraturan. Kemudian ada juga salinan-salinan yang tadi saya sampaikan terkait dengan fisik peraturan Menteri Desa dan PDT ini. Yang pertama adalah Permendes DT nomor 6, kemudian Permendes nomor 7 dan Permendes nomor 14. Ini menjadi ketentuan untuk pemberian BLT secara bertahap di 3 tahap ini. Surat pertama untuk 3 bulan pertama, yang kedua 3 bulan kedua, dan yang terakhir adalah untuk 3 bulan terakhir. Kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan juga terdapat 3 peraturan. Ada PMK nomor 40, PMK nomor 50, ya, dan PMK nomor 205. Nah, ini ketiga peraturan ini adalah regulasi dari Menteri Keuangan terkait penggunaan dana untuk pandemi COVID BLT ini. Selanjutnya juga ada surat edaran, ya, secara bertahap Kementerian Gubernur dan Bupati melalui PMD-nya, kemudian ada juknisnya, ya, petunjuk teknis. Jadi tidak serta-merta desa memberikan bantuan dari dana desa yang regulasinya berasal dari APBN karena itu uang negara, jadi harus kita manfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian juga terdapat petunjuk teknis tadi, ada beberapa poin yang menjadi penting, ya. Yang pertama tadi adanya pendataan calon yang relevan yang dilakukan oleh relawan. Kemudian ada pendataan berbasis RT, kemudian ada relawan juga yang melaksanakan sensus, kemudian ini yang menjadi kendala ini, ya, karena di dalam penentuan ini harus kakak miskin yang terdaftar itu harus termasuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. Kemudian ini juga ada calon, jadi ini harus punya KTP tentunya, ya, KTP, terdapat NIK, kemudian dimusdeskan, kemudian ditandatangani oleh BPD dan desa melalui bupati, melalui camat atas nama bupati, kemudian direkap dan disalurkan. Nah, selanjutnya ini secara umum bahwa mekanisme pendataan penyaluran ini sudah dianggap baik. Akan tetapi pandangan dan anggapan baik itu relatif, sehingga banyak perbaikan karena masih banyak kendala dan permasalahannya di lapangan. Nah, untuk itu kendala tersebut tentunya menjadi permasalahan untuk tahap-tahap selanjutnya, karena dalam BRT ini seringkali terdapat miss, ya, terdapat perbedaan paham, pola pikir dan lain sebagainya, makanya timbul permasalahan yang harus diselesaikan dalam penyaluran BLT ini. Yaitu diantaranya, ini dia proses penyalurannya masih terlambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan, kemudian penerima bantuan tidak tepat sasaran. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, kemudian ada tiba-tiba
orang merasa mendadak banyak orang yang menjadi orang miskin baru nih OMB ya, karena ingin uang BLT itu banyak orang yang miskin baru. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh saya dari awal, ini banyak penafsiran terkait dengan persepsi miskin yang berbeda-beda, sehingga ini akan menimbulkan konflik di desa secara potensial. Nah, solusinya adalah bahwa sangat sederhana sebenarnya, tinggal pihak pemerintah selaku penyalur bantuan melakukan upaya verifikasi data secara faktual, diumumkan datanya tersebut melalui media ya, atau papan informasi kalau di desa secara terbuka, di mana tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyaluran dan meminimalisir terjadinya konflik. Nah, kemudian ini ada dokumentasi yang ini menjadi wahwal ya, sudah biasa dilakukan, walaupun memang sekilas tampak sederhana, tetapi bentuk pertanggungjawaban untuk sekarang perlu didokumentasikan, difoto, dilihat data-datanya dan lain sebagainya. Kalau meragukan ya tidak akan dikasih. Nah, kemudian ada video yang mungkin untuk bisa kita saksikan bersama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dia videonya. Ya, demikian tadi video terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila nanti ada kekurangan akan saya perbaiki. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.